Ramai di media sosial, netizen membicarakan tentang rencana Cawapres Anies Baswedan akan menambahkan 250 kosakata baru untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Rencana itu akan berjalan jika Anies memenangkan Pilpres 2024. Ramainya suara netizen tersebut salah satunya terlihat di akun Twitter Bos Purwa. Dituliskan status, kenapa Cina bisa bersatu dalam satu kekaisaran besar? Karena era dinasti Qin 220 SM selain melipat gandakan armada dan teknologi perangnya. Mereka membuat terobosan baru dengan memperkaya kosakata bahasanya, hampir merangkum semua bahasa dari 6 negara yang ditaklukkannya. Baik itu penyusunan kamus bahasa perdagangan, politik, pendidikan, sosial dan yang terpenting adalah untuk menyamakan persepsi atas ide pemersatuan Cina dalam satu kekaisaran besar itu bisa diterima semua pihak sehingga meminimalisir timbulnya dampak sosial setelah penaklukan. Perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1953, terdapat 23.000 kata dalam Kamus Bahasa Indonesia pertama. Pada tahun 1976, alias 23 tahun kemudian, jumlah kata hanya bertambah 1.000, menjadi 24.000. Pada tahun 1988, baru ada lompatan, kata bahasa Indonesia menjadi 62.000, lalu naik lagi menjadi 82.000, dan kemudian menjadi 91.000 di edisi keempat. Terakhir sekitar 110.000. Sebagai perbandingan, bahasa Jepang 250.000 jumlah kata. Jerman 350.000 jumlah kata. Cina 500.000 jumlah kata. Inggris 1 juta jumlah kata. Arab 12 juta jumlah kata. Apa konsekuensi jumlah kata yang banyak? Tentu fleksibilitas dan kehandalan dalam penggunaan dalam interaksi dan komunikasi. Ada banyak pilihan untuk menjelaskan spektrum dari suatu situasi yang dihadapi. Contoh real dampak kekayaan kosakata suatu bahasa dalam dunia nyata. Maaf, Bu Susi Pujiastuti dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya walau tidak mengenyam pendidikan di level perguruan tinggi mampu terbang tinggi mengangkasa, dunia pun ditaklukkannya. Wawasan, ilmu dan pengetahuannya tidak kalah dengan level doktor dan profesor sekalipun. Yang lebih tragis para karyawannya mayoritas hampir semua berpendidikan sarjana wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Menjadi pebisnis handal yang siap dan tidak minder untuk kerjasama dengan para pebisnis dari belahan dunia manapun. Mampu menyerap informasi terkini dari dunia luar dengan kecepatan tinggi. Itulah pentingnya literasi bahasa, salah satu alat untuk Indonesia dalam menaklukkan dunia. Itu salah satu ide perubahan dari pasangan Amin Anies Baswedan dan Cakimien-Owe yang mau ditawarkan kepada bangsa Indonesia. Kemudian diunggah video sebagai berikut. Dan sekarang dengan adanya bahasa ini, maka tidak perlu lagi kita khawatir yang disebut sebagai hilang dalam penerjemahan. Kita punya kesepakatan ketika diterjemahkan kalimatnya belum tentu setara, belum tentu sama. Dan hari ini kita punya kemampuan untuk bisa mendapatkan cerita dari tanah Papua, cerita dari Aceh, cerita dari Riau, cerita dari Arakan, cerita-cerita daerah dalam bahasa Indonesia yang membuat kita punya pemahaman yang lebih baik tentang bangsa kita sendiri. Jadi bahasa Indonesia ini benar-benar menjadi simbol persatuan, simbol kesamaan, simbol perasaan kesetaraan. Bahkan saya menemukan di beberapa kasus, kami waktu itu mengirimkan guru-guru ke pelosok tanah air lewat program Indonesia Mengajar. Itu ada beberapa kabupaten yang dalam satu kabupaten ada 2 dan 3 bahasa. Dalam satu kabupaten. Dan kalau saja mereka tidak memiliki bahasa Indonesia, bisa dibayangkan ini proses pengajaran milih pakai bahasa yang mana di kabupaten itu. Karena kenyataannya ada 2-3 bahasa dalam kabupaten itu. Ini sebuah terobosan yang tadi saya katakan tidak boleh kita anggap sebagai enteng sepele. Karena itu kalau kita membicarakan Sumpah Pemuda, berbicara tentang persatuan, maka kata kuncinya adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia inilah yang kemudian kita harus sampaikan lagi-lagi. Terima kasih karena Melayu telah menghasilkan sebuah bahasa yang kita rasakan sebagai pengikat.
Lalu kita menyadari bahasa Melayu itu indah, tapi karena indah juga cenderung gemulai, cenderung melambai, cenderung penuh dengan nuansa lembut, nuansa makna. Lalu kita ketemu tahun 40-an orang kayak Khairil Anwar yang membuat bahasa Indonesia jadi berotot, bahasa sebagai berurat, karena dia pilih diksi-diksi yang kokoh, diksi-diksi yang menggugah, dan itu sesuatu yang baru. Menurut saya itu kontribusi Khairil Anwar yang luar biasa, membuat bahasa kita menjadi bahasa yang punya tenaga, bahasa yang punya otot, berurat, dan kemudian bahasa kita ini tumbuh, berkembang. Sastrawan, penyair, wartawan itu memperkaya bahasa kita. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian sudah 95 tahun ini kita sepakati. Bagaimana situasi hari ini dan ke depan? Apakah bahasa Indonesia kita akan tetap seperti ini saja? Kita harus membuat bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang populer, bahasa yang menarik di dunia, bahasa yang orang dunia itu akan melihatnya sebagai salah satu bahasa yang luar biasa, digunakan oleh penduduk negara keempat terbesar di dunia. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa, ya kita salah satu pengguna bahasa terbesar di dunia adalah bahasa Indonesia karena jumlah penduduk kita. Nah, ini PR tersendiri. Saya melihat untuk ini kita harus melakukan dua hal. Satu, introspeksi, kenapa kita belum seperti itu. Yang kedua, refleksi apa yang harus kita kerjakan ke depan. Nah, yang terkait introspeksi, ini kami cek kemarin di KBBI edisi kelima. Jumlah lema bahasa Indonesia hari ini itu 110.000. Ini pun sebagian adalah penambahan di beberapa tahun terakhir ini. Saat kami dapat amanat sebagai Mendikbud, saya coba refleksikan. Kemarin saya cari lagi datanya. Waktu itu saya sampaikan ini di pertemuan tokoh-tokoh adat se-Indonesia tahun 2015. Apa catatannya? Jadi saya katakan di tahun 53 kamus bahasa Indonesia pertama itu ada 23.000 kosakata. Tahun 53. Tahun 76, ini 23 tahun kemudian, jumlah kosakatanya menjadi 24.000. Lumayan tambah 1.000. Dalam 23 tahun tambahnya 1.000. Lalu tahun 88, jadi 12 tahun kemudian melonjak menjadi 62.000. Lalu melonjak menjadi 82.000, dan di edisi keempat KBBI itu menjadi 91.000. Jadi pada saat saya bertugas mulai itu angkanya 91.000. Pada saat itu kami sampaikan, bagaimana kita mau bertanding di tingkat global kalau kosakata kita itu 91.000, dan 91.000 itu dari tahun 53 sampai tahun 2014. Itu terlambat kita. Coba ini, kita 90-an, sekarang kita udah 110, ini 250. Jadi ketika kita berbicara menempatkan bahasa Indonesia di dalam percaturan global, itu kita harus menambah lema kita, menambah kosakata kita. Tidak cukup hanya dengan 90.000, lalu kita 110.000, kita bilang pada dunia, mari kita tawarkan ini sebagai bahasa internasional. Harus kita perkaya. Ini introspeksinya. Unggahan status itu pun mendapatkan banyak respons dari netizen. Seperti akun Arizal Mania, makasih informasinya ya bos. Kemarin sempat bertanya-tanya juga kenapa Pak Anies pengen menambah kosakata sebanyak itu. Clean and clear sekarang. Akun Dwi Firman 442880 membalas, ahli kata-kata. Akun C_Astra Jingga membalas, betul juga ya. Kok gak kepikiran nyampe sana kita-kita. Coba banyaknya serapan kosakata dari Sabang sampai Merauke, kalau seandainya kita merantau gak terlalu pelangap-longo, seandainya tuan rumah pakai bahasa daerahnya. Mantul, mantap betul bos. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id.
Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.